laut di pelabuhan segala macam termasuk angkutannya paling mahal di dunia. Yang kedua, ada kemungkinan kartel di dalam angkutan laut itu. Nah, coba tanya Pak Lino, bagaimana kartel ini berfungsi? Saya nggak setuju kalau bilang kartel, karena sebenarnya angkutan laut itu banyak sekali perusahaan pelayan, beda dengan mungkin angkutan udara sebelum ada regulasi. Ya, betul. Nah, masalahnya kenapa jadi mahal? Itu problemnya di pelabuhan. Ya, bongkar muat pelabuhan itu begitu jelek, produktivitas begitu rendah, sehingga kapal-kapal itu lebih lama di pelabuhan daripada berlayar. Ya, seperti contoh aja, katakan ke Belawan, itu hanya 2 malam berlayar, 3 siang, tapi sampai di sana nunggu 5 hari, 6 hari, dapat sandar dermaga 3 hari, 4 hari. Ya, sehingga tadi kalau Pak Armini bilang tadi bahwa itu mahal sebagian, tapi yang lebih susah lagi kepastian. Itu ongkos juga, Pak? Oh, kayaknya ongkos. Lebih mahal dari ongkos biasa. Ya, itu lebih mahal daripada ongkos. Karena orang butuh kepastian. Saya mungkin ke Prof. Ina dulu. Ya, apakah produktivitas yang sudah dijalankan oleh IPC saat ini itu memang benar-benar sudah meningkatkan produktivitas atau belum? Saya tahu itu kalau untuk peti kemas saja di sana bisa sehari itu hanya 40 sampai 50, bandingkan sama Singapura. Singapura 2 kali lipat gitu ya. Jadi memang pada saat bongkar muat juga itu butuh waktunya juga lebih lama daripada di negara lain ya Pak ya. Misalnya gini, kalau misalnya ada yang mau masuk, kapal yang mau masuk gitu, biasanya mereka ada yang menggunakan apakah diinspeksi atau tidak gitu. Nah, kalau di Singapura itu kalau tidak pakai inspeksi biasanya nggak sampai 1 hari, tapi kalau di Indonesia itu sampai 2 hari lebih. Nah, kemudian apalagi kalau pakai inspeksi. Inspeksi itu diperiksa semuanya itu bisa sampai lebih dari 5 hari. Sementara di Singapura dan di Malaysia itu hanya 2 hari. Nah, kemudian juga kalau kita bandingkan dengan di Hong Kong itu dia pelabuhan tersibuk sebetulnya. Dia jarang sekali manusia di sana karena itu juga hanya 40 menit. Semua begitu masuk, semua itu sudah terintegrasi secara sistem komputerisasi. Jadi memang produktivitas di sini kita masih ada infrastruktur. Produktivitas kan bersumber dari 2 sebenarnya ya, yaitu manusianya dan peralatannya. Itu di IPC sekarang yang dominan di mana tuh? Nah, saya ingin share sedikit di sini ya. Mungkin ya, jadi kita benar produktivitas. Jadi sebagai contoh, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu dulu datang ke Priok tahun 2009, itu macet di mana-mana. Dan 2008 itu hampir 70% dari barang kontainer yang Priok itu transhipment di Singapura, Tanjung Pelepas sama Port Klang. Hampir 70%. Ya. Dan kegiatan kita itu terkonsentrasi pada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu 65% dari kegiatan di hari itu. Yang 4 harinya lagi hanya 35%. Karena ngejar mother vessel di Singapura, Tanjung Pelepas dan Port Klang. Ya. Nah, saya beresin produktivitas Pak. Itu bisa kelihatan dari begini. Tahun 2011 itu GICT terminal kita Pak. Itu menjadi the best container terminal di Asia untuk volume di bawah 4 juta. Untuk apa? Untuk volume di bawah 4 juta TEU. Ya. Nah, dengan program yang kita kerjakan itu, dan secara intensif kita bicara dengan shipping line, major shipping line, gimana supaya mereka bawa mother vesselnya ke Indonesia, itu refleksinya bisa dilihat di 2011 di mana nggak banyak orang tahu bahwa sekarang transshipment dari Priok ke Tanjung Pelepas dan Port Klang itu kurang dari 18%. Dari 70%. Dari 70% kurang 18%. Oke, artinya dari transshipment itu aja itu udah memberikan pengaruh ya. Banyak. Oke, kita hold dulu di situ Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi dan diskusi yang lebih menarik lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tandri Abeng, dan topik kita menarik sekali, manajemen bongkar muat. Kalau Anda mungkin tidak menyimak dari pembukaan yang sudah kami buka tadi, manajemen bongkar muat yang kami maksud adalah perannya IPC yang dulu itu namanya Pelindo II. Mungkin saya lanjut ke Pak Lino di sini. Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa dengan meningkatkan produktivitas itu Anda sudah membuat perubahan transshipment sendiri, udah berubah, memberikan pengaruh yang luar biasa. Apalagi Pak yang sudah Anda lakukan? Yang saya mau bilang begini ya, konsep besarnya begini. Kalau better services means more trade. Ya. Kalau more trade means more revenue untuk kita. Ya, betul. Dan kita bisa reinvest itu lagi ke dalam infrastructure. Dan akibatnya better services lagi. Kalau better services means more trade lagi. More trade, makin banyak kapal datang. More competition, lower freight, means more trade. Jadi itu kita creating vicious circle tadi.
Makanya di logo kita yang baru, kita kasih tahu di tagline-nya, energizing trade, energizing Indonesia. Karena ini kuncinya di situ. Saya tanya ya, iya menarik ya, kan walaupun di energize, kalau manusianya, kulturnya belum berubah, bagaimana dia ini bisa kembali pertanyaan menarik, terenergize? Pak. Gimana kultur? Jadi- Karena begini, Anda kan itu atau IPC sebelumnya Pelindo II hampir 48 tahun monopoli kan? Nah, biasanya kultur monopoli itu kultur low productivity. Itu bagaimana Anda bisa melakukan perombakan begitu 3 Signifikan. tahun, sekarang Anda sudah merasa bahwa you can now fly. Oke, saya cerita begini, Pak. Saya dulu di organisasi itu sampai tahun 90. Kemudian tahun 2009 saya diminta balik oleh pemerintah setelah di swasta. Jadi saya punya pandangan yang fresh lihat organisasi itu dibandingkan orang di dalam. Ya. Jadi apa yang terjadi, Pak? Hari pertama saya masuk di organisasi itu, Pak. Saya ketemu dengan semua orang dan saya bisa lihat di matanya orang-orang itu. It's like they are going to die tomorrow, Pak. Ya, organisasi yang kehilangan soul. Ya, kehilangan energinya. Jadi itu yang jadi ini saya untuk gimana saya bisa mengenergize kembali ini. Bagaimana Anda sebagai leader kemudian memotivasi mereka? Saya kasih contoh. Typical government company atau pemerintah itu kan trust dari employee terhadap pimpinan saya bisa bilang nggak ada. Ya, karena sebagian besar pimpinan itu kalau bilangnya iya, tapi yang dikerjakan lain. Ya. Sehingga Credibility ya. credibility nggak ada. Ya. Jadi untuk employee, untuk anak buah di bawah untuk jadi maskot itu sulit sekali. Nah, saya kasih jadi yang mulai saya kerjakan itu pada saat itu ada satu general manager di Panjang yang kosong. Saya ingin tunjukkan kepada semua orang di organisasi itu bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Di mana sebelumnya tipikal BUMN pasti temannya direksi, temannya dirut. Iya. Ya. Bahkan biasa diperdagangkan posisi itu. Bisa diperdagangkan. Jabatan itu saya tender, Pak. Pernah dengar nggak, Pak, di tender? Jabatan. Saya tender, Pak. Dengan spesifikasi saya kasih. Ya. Ya. Itu pesan yang ingin saya kirim supaya semua orang tahu bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Oke, saya ke Pak Didi dulu. Jadi ada perubahan, ada yang dilakukan oleh manajemen yang baru, dirut yang baru, bahwa dia kemudian meningkatkan SDM, kemudian dia meningkatkan produktivitas. Apakah itu cukup, Pak? Ya, nanti harus lihat buktinya. Pak Dirut harus menyampaikan hasil dari pembenahan itu kepada outputnya, produktivitas, handlingnya lebih rendah atau lebih bagus atau tidak lebih bagus. Sejauh ini Anda melihat outputnya seperti masih apa? saya sudah katakan tadi, handling atau